Bab 1586 Pemeran Lima Tubuh. Pangeran ketiga dan pangeran kelima selalu berteman dekat, berbagi berkah dan menghadapi kesulitan bersama. Sekarang ada masalah yang begitu penting, dengan bantuan pangeran kelima, pangeran ketiga merasa lebih nyaman. Selain itu, pangeran ketiga juga mengarahkan pandangannya pada Aron Xiao, berkeliling beberapa kali sebelum mengambilnya kembali. Dia ingin Aron Xiao membantunya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Bagaimanapun, Aron Xiao adalah pangeran permaisuri wilayah barat. Jika dia diminta untuk membantu mengatur pemakaman raja, banyak orang pasti akan melakukannya objek. Sejak dia diam-diam membawa sang putri kembali ke wilayah barat dari ibu kota dinasti Wei besar, pangeran ketiga tidak pernah melihat Aron Xiao lagi. Terakhir kali saya mendengar bahwa Aron Xiao membawa Jinxi ke wilayah barat untuk pelatihan, tetapi karena suatu kesalahan, keduanya tidak bertemu. Apalagi pangeran ketiga merasa bersalah karena mengambil istrinya secara diam-diam dan tidak berani menemui Aron Xiao. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu seperti ini kali ini. Sayang sekali. Adapun Aron Xiao, tidak hanya dia tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, seluruh auranya menjadi lebih kuat. Sifat kutu buku di tubuhnya telah digantikan oleh aura dingin, dan seluruh auranya telah berubah. Aron Xiao, yang mendengar suara tulus pangeran ketiga, mau tidak mau mengagumi bakat pangeran ketiga. Dia berani memiliki ide untuk meminta Aron Xiao membantu mengatur pemakaman raja wilayah barat. Dia benar-benar tidak takut keluarga kerajaan dan para menteri akan menenggelamkannya dalam air liur. Orang-orang kuno ini akan mengaum dengan jiwa mereka. Tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga kerajaan di wilayah barat. Mereka sebenarnya meminta seorang pria besar Wei untuk mengatur pemakaman raja mereka. Meskipun Aron Xiao adalah pangeran permaisuri wilayah barat, dia masih anggota dinasti Wei, guru kaisar, dan guru King Yuan. Bagaimana kita bisa membiarkan Aron Xiao mengurusnya? Yang beralamat buruk. Untungnya, paman saya tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, jadi dia cukup beruntung bisa menghindari omelan. Pemakaman raja di wilayah barat sangat mirip dengan pemakaman kaisar di Tiongkok kuno. Pertama, pilih waktu yang baik untuk penguburan. Kemudian arwah tersebut ditiadakan selama 3 hari, dan upacara ritual seperti ucapan belasungkawa dan kegiatan lainnya diadakan secara terus-menerus. Kemudian pilih hari zodiak yang baik untuk pemakaman dan penguburan. Sebelum peti mati raja ditaruh di pemakaman, orang yang membawa peti mati yaitu pembawa galah harus ditemukan untuk melakukan tiang sesuai dengan skala dan persyaratan pemakaman resmi. Saat melakukan tiang, pekerja migran harus dikirim bekerja siang dan malam untuk memperbaiki jalan kerajaan menuju mausolem. Pada hari setelah roh dilepaskan, perahu Dava yang tak ternilai harganya harus dibakar terlebih dahulu, dan peti mati harus dibawa keluar dari gerbang istana dengan tiang kecil dari peti mati adalah para panji, diikuti oleh penjaga kehormatan. Masing-masing memegang senjata berbeda di tangannya, yang perkasa dan agung. Para pembawa peti mati dibagi menjadi 3 kelas, dan orang-orang di setiap kelas bergiliran membawa peti mati tersebut. Berjalan di belakang peti mati adalah penjaga bersenjata lengkap, dan di belakang mereka ada iring-iringan pejabat sipil dan militer, kerabat kaisar, dan anggota klan, dalam aliran mobil dan sedan yang terus-menerus. Dalam prosesi pemakaman tersebut juga hadir sejumlah besar biksu, pendeta Tao, biksuni, biksuni Tao, dan lama. Mengenakan jubah dan memegang senjata, penegak hukum, mereka terus bermain dan melantunkan sutra sepanjang jalan. Ada orang yang menyebarkan uang kertas di sepanjang jalan, dan keseluruhan prosesi pemakaman memakan waktu lebih dari 10 mil. Pemakaman kaisar, menurut buku sejarah, sangat mewah. Namun menurut Aron Xiao, ayah mertuanya cukup sederhana. Dia pernah membaca di sebuah buku bahwa biaya pemakaman Cixi lebih dari 1 juta tael perak, yang mana itu sangat boros. Saat itu, Aron Xiao hanya bisa menyesali kemiskinan yang sangat membatasi imajinasinya. Itu adalah uang yang tidak dapat diperoleh orang biasa di zaman kuno dalam puluhan generasi, dan Aron Xiao tidak dapat memperolehnya dalam beberapa kehidupan. Aron Xiao tidak pernah membayangkan suatu hari jiwanya akan melakukan perjalanan ke dinasti Wei dan menjadi sekaya musuh. Benar-benar kejutan, hidup benar-benar penuh kejutan dan kemungkinan. Jadi,
Semasa hidup, kamu tetap harus bersikap positif dan mencintai kehidupan, mungkin suatu saat akan datang kejutan. Pemakaman raja memakan waktu 10 hari dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, Aron Xiao tinggal di wilayah barat selama 10 hari. Setelah pemakaman, Aron Xiao berencana kembali ke dinasti Wei. Tapi sekarang dia ada di sini, sebelum kembali, dia ingin melihat kondisi pengoperasian Menara Lianxiang. Menara Lianxiang bisa dianggap sebagai milik Xiao Mansion, sudah lama sekali dan inilah saatnya untuk melihatnya. Saat ini, Raja Bintian sedang dalam masa berkabung nasional di wilayah barat, dan Menara Lianxiang tidak dibuka untuk umum. Lagi pula, jika dibuka, hanya bisa menyajikan beberapa hidangan vegetarian. Tidak ada yang keberatan mengeluarkan uang untuk datang ke rumah Lianxiang untuk makan makanan vegetarian. Terlebih lagi, tidak ada keuntungan dari hidangan vegetarian. Oleh karena itu, Tokiyanagi menutup usahanya begitu saja selama masa berkabung nasional. Seluruh karyawan, Toki Liu, juga telah mengambil cuti, dan kini hanya ada Toki Liu di seluruh gedung Lianxiang. Ketika dia melihat Aron Xiao, mata si Liu langsung bersinar. Si Liu telah mendengar tentang Mu Jin yang mengikuti Aron Xiao ke dinasti Wei. Dia telah bertanya tentang situasi Mu Jin, tetapi setelah bertanya begitu lama, dia tidak tahu apa-apa kecuali bahwa Mu Jin berada di rumah Xiao di Kyoto. Pada saat itu, setelah Aron Xiao dan Jian Zong memeras Menara Lianxiang dari orang suci, mereka hanya memberitahu si Liu dalam bentuk surat, dan Menara Lianxiang berada di bawah kendalinya mulai sekarang. Adapun alasannya, Aron Xiao tidak mengatakannya. Akibatnya, Liu Yun berada dalam kabut. Setelah berbulan-bulan, baik Mu Jin maupun Aron Xiao tidak terlihat, dan si Liu sedikit curiga Aron Xiao sedang bercanda. Namun, sejak itu, si Liu tidak melihat siapapun dari gerbang Mixi datang untuk meminta uang, jadi si Liu harus lebih mempercayai Aron Xiao. Dia menantikannya siang dan malam, berharap Aron Xiao atau Mu Jin akan muncul dan berdiri di depannya dan menceritakan apa yang terjadi. Menara Lianxiang jatuh ke tangan Aron Xiao dengan cara yang membingungkan. Memang benar Mu Jin mengikuti Aron Xiao, dan memang benar Mu Jin membuka Menara Lianxiang, tetapi Mu Jin berasal dari gerbang Mixi, jadi Menara Lianxiang hanya dapat dianggap sebagai milik gerbang Mixi, bukan milik pribadi Mu Jin. Menurut aturan gerbang Mixi, tidak ada murid gerbang Mixi yang boleh memiliki properti pribadi. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar Menara Lianxiang jatuh ke tangan Aron Xiao adalah dengan mendapatkannya dari orang suci. Jadi apa alasan yang membuat orang suci itu rela menyerahkan sepotong besar lemaknya kepada Aron Xiao? Tokiyanagi sangat penasaran. Anda tahu, Menara Lianxiang adalah jalur kehidupan ekonomi gerbang Mixi. Jika urat ini dipotong, gerbang Mixi akan anjlok. Meskipun Gunung Mingxian dihancurkan, anggota sekte Mingxian dicari, dan gerbang Mixi hancur berkeping-keping, selama Menara Lianxiang dipertahankan, gerbang Mixi dapat bangkit kembali. Orang suci, yang selalu cerdik, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Di bawah interogasi si Liu, Aron Xiao memberitahu si Liu penyebab dan akibat insiden tersebut. Setelah si Liu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang suci mereka yang agung, orang suci yang mereka hormati, akan melakukan hal gila seperti itu. Orang yang sok suci seperti itu sungguh menyeramkan. Si Liu merasa bahwa adalah langkah bijaksana bagi Mu Jin untuk meninggalkan gerbang Mixi. Pada saat yang sama, dia sangat mengagumi Aron Xiao. Si Liu tahu betapa kuatnya orang suci itu, dan di sampingnya ada seorang pria misterius dengan seni bela diri yang hebat. Dia mampu menghasut Suanyu untuk memberontak, dan dia juga mampu membuat orang suci itu menderita kerugian yang sangat besar, dan kemampuannya juga luar biasa. Si Liu memandang Aron Xiao dengan kekaguman tanpa malu-malu. Aron Xiao datang ke Menara Lianxiang hanya untuk formalitas. Dia sudah mengetahui situasinya, jadi dia tidak lagi tinggal di sini. Raja Bintian dari wilayah barat, sang putri pasti sangat sedih. Aron Xiao harus kembali lebih awal untuk menemani sang putri. Setelah memikirkannya, dia meninggalkan Menara Lianxiang dan menuju ibu kota dinasti Wei. Sebelum pergi, dia menyuruh si Liu untuk memperhatikan pergerakan orang suci dan murid Mingxian.
Bab 1587 Kesalahan Fatal. Untuk memudahkan komunikasi, dia juga mengajari Melanie cara mengirim transmisi suara. Melanie adalah orang yang pintar. Aaron percaya bahwa selama dia berlatih sesuai dengan instruksi Aaron, dia akan dapat belajar mengirimkan suara sejauh ribuan mil dalam waktu singkat. Kota Amura, Dinasti Naemu. Aula samping Istana Mary. Setelah kembali dari wilayah barat, Putri Tong sangat berduka. Dia tampak sangat kuyu dan lesu. Hanya ketika Evelina berada di depannya, dia baru memaksakan diri untuk tersenyum. Jangankan Snow, bahkan seorang bocah sekecil Evelina pun tahu bahwa ibunya telah tenggelam dalam kesedihan atas kematian raja dan tidak mampu keluar darinya. Namun, di antara dua orang ini, yang satu terlalu muda untuk menghibur orang dewasa, sementara yang lain paham bahwa hal semacam ini, tidak peduli berapa banyak yang dikatakan orang lain, itu tidak ada gunanya. Hanya saja, ketika melihat Putri Tong terlihat sangat sedih, Snow khawatir dia akan kewalahan dan jatuh sakit jika terus seperti ini. Dia sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi. Pada hari ke-10, Snow membangunkan Putri Tong untuk sarapan seperti biasa. Setelah panggil cukup lama, Putri Tong tidak menjawab. Snow sangat panik dalam hatinya. Melihat ada yang tidak beres, Snow tidak punya banyak selain menendang pintu hingga terbuka. Begitu masuk, dia melihat Putri Tong terbaring di ranjang. Wajahnya merah seperti terbakar api. Snow tak kuasa mengulurkan tangan untuk memeriksa dahi Putri Tong. Dia menemukan bahwa dahinya sangat panas. Dia masih bergumam, "Ayah, ayah." Melihat penampilan seperti itu, hidung Snow sontak berkedut. Air matanya segera mengalir turun. Lantaran Putri Tong yang tinggal di istana adalah rahasia. Tentu saja, dia tidak dapat mengundang tabib di istana, dia juga tidak dapat mengundang tabib dari luar. Apa yang harus dilakukannya? Snow begitu cemas hingga terus berputar-putar. Tiba-tiba, Snow tiba-tiba mengingat bahwa Sharon di kediaman keluarga Xiao adalah seorang tabib. Jadi, Snow bersiap pergi ke pustaka King Yuan untuk diam-diam membawa Sharon kemari. Saat ini, Evelina berlari masuk dari luar dan berkata dia ingin bermain dengan ibunya. Dia melihat ibunya masih terbaring di ranjang dan berteriak dengan linglung. "Ayah, ayah." Mata Snow juga berkaca-kaca. Evelina langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengangkat kepala kecilnya dan memandang Snow, lalu bertanya, "Kak Snow, ada apa dengan ibu?" Snow menyeka air matanya, berlutut, dan berucap dengan lembut, "Penguasa muda Evelina, Putri Tong sedang sakit. Aku akan pergi mencari tabib untuk Putri sekarang. Kamu menjaga ibumu di sini." "Iya." Untuk membedakan Ferry dan Evelina, Snow menambahkan kata Ferry dan Evelina di belakang penguasa muda. Evelina mengangguk dan menjawab, "Oke." Kemudian, Snow berdiri dan menghilang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Snow kembali bersama Sharon. Hingga sampai di istana, Sharon masih kebingungan. Saat itu, dia sedang bersiap untuk mengajar murid. Begitu keluar dari pintu kantor, dia tersapu oleh embusan angin dan dibawa ke sini tanpa mengetahui apapun. Sharon bahkan tidak melihat penampilan Snow dengan jelas. Begitu kakinya menyentuh tanah, Sharon secara naluriah ingin menarik senjatanya. Namun, sebelum pistolnya dikeluarkan, suara Snow yang sangat cemas terdengar. "Tuan Sharon, tolong bantu Putri Tong secepatnya. Dia demam." Sharon melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah Snow. Dia berhenti mengeluarkan senjatanya dan terbatuk-batuk untuk menyembunyikan rasa malu di hatinya. Saat ini, terdengar gumaman dari belakang. "Ayah, ayah." Sharon berbalik dan melihat wajah Putri Tong yang memerah. Dia bertanya dengan terkejut, kenapa bisa begitu sakit? Dia adalah seorang tabib yang hebat. Sekilas, dia tahu bahwa Putri sedang sakit parah. Meski sedang sakit parah, Putri tetap tidak lupa memanggil ayahnya. Itu adalah cinta ayah dan anak yang sejati. Berhubung dinasti Naemu jauh dari wilayah barat, berita kematian Raja wilayah barat belum sampai ke kota Amura. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahui berita tersebut kecuali Dragon, Aaron, leluhur pedang, Evelina dan Putri. Sharon yang tidak tahu alasannya mengira Putri merindukan Raja wilayah barat. Bahkan, ketika dia sakit, dia tetap merindukan Raja.
Snow berkata dengan tenang, Tuan, tolong periksa putri terlebih dahulu. Aku akan menceritakan sisanya secara perlahan. Setelah mendengar ini, Sharon berjalan ke samping ranjang. Dia mulai mendiagnosis dan merawat putri. Begitu mulai merasakan denyut nadinya, Sharon hanya bisa mengerutkan keningnya. Apa yang terjadi dengan putri? Bagaimana dia bisa sakit separah ini? Ini lebih serius dari yang dia kira. Ketika melihat ekspresi Sharon, Evelina yang terbiasa melihat ekspresi orang tak kuasa bertanya dengan cemas, Paman, bagaimana kabar ibuku? Kamu harus menyembuhkan ibuku. Saat Sharon pertama kali masuk, dia hanya fokus berbicara dengan Snow dan mengamati kondisi putri. Dia tidak memperhatikan Evelina yang telah mengikutinya sejak dia tiba. Pada saat ini, suara bocah tiba-tiba muncul. Dia memanggil putri dengan sebutan ibu. Sharon tak kuasa menoleh untuk melihat. Apakah kamu Evelina? Sharon belum pernah melihatnya sejak putri membawanya untuk tinggal di istana. Bocah itu tumbuh begitu cepat sehingga Sharon hampir tidak mengenalinya setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan. Yang lebih mengejutkan Sharon adalah seingatnya Evelina berusia kurang dari 1 tahun. Kenapa dia dapat berbicara dengan begitu lancar? Ketika berkomunikasi, tidak ada perbedaan usia sama sekali. Bukan hanya itu, dia masih bisa berdiri mandiri dan berjalan. Anak ini sungguh luar biasa. Evelina mengangguk dan berkata, ya, aku Evelina. Ibu berkata bahwa namaku diberikan oleh kakakku. Sharon mengetahui siapa kakak yang dimaksud oleh Evelina. Sharon berkata dengan lembut, jangan khawatir, Evelina. Paman tidak akan membiarkan apapun terjadi pada ibumu. Paman akan membuat resep untuknya. Kamu harus mengawasi ibu meminum obat. Setelah dia selesai minum, penyakitnya akan sembuh. Putri sedang sakit parah, tetapi Sharon adalah seorang tabib dengan keterampilan medis yang luar biasa. Menyembuhkan penyakitnya tidak akan menjadi masalah. Untungnya Snow bergerak cepat. Sharon tidak akan bisa menjamin ini jika terlambat mengobatinya. Penyakit putri tidak hanya sekedar demam. Denyut nadinya kuat dan lemah, serta sangat tidak stabil. Jika tidak ditangani tepat waktu, dapat menyebabkan kerusakan internal bahkan merenggut nyawa. Pada saat itu, sekalipun para dewa datang, akan sulit untuk menyelamatkannya. Penyakit yang diderita putri jelas disebabkan oleh kesedihan dan depresi yang berlebihan. Dilihat dari penampilannya yang kuyu, situasi ini mungkin sudah berlangsung lama. Situasinya sangat serius, apakah Aaron tidak tahu? Mungkinkah mereka tidak memberitahu Aaron sama sekali? Snow ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berucap, Tuan Sharon, Tuan Aaron tidak ada di kota Amura. Tidak ada di kota Amura. Memangnya tidak bisa memintanya kembali. Apa yang lebih penting dari hal ini? Sharon telah bergantung hidup pada neneknya sejak dia masih kecil, jadi dia sangat menghargai ikatan keluarga. Sangat menghargai orang-orang di sekitar. Dalam benaknya, tidak ada hal besar yang lebih penting daripada kerabatnya sendiri. Penyakit putri tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi memiliki gejala. Gejala tersebut tidak berkembang menjadi seperti ini dalam 1 atau 2 hari. Ini sebenarnya memberi Aaron cukup waktu untuk menemukan dan menanganinya. Alhasil, putri sudah jatuh sakit, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Aaron. Sharon sangat marah kali ini. Aaron pandai dalam segala hal, tetapi dia membuat kesalahan dalam hal ini, bahkan sangat fatal. Bab 1588 akhirnya kembali. Melihat ekspresi dingin Sharon, Snow merasa bingung. Ekspresi Sharon masih baik-baik saja tadi, kenapa tiba-tiba menjadi dingin? Snow benar-benar bingung. Saat ini, Sharon bertanya dengan dingin, lalu, kemana dia pergi? Mendengar ini, Snow akhirnya mengerti. Sharon pasti kesal karena Aaron tidak ada di kota Amura untuk menemani putri. Ekspresi Sharon mulai berubah saat Snow mengatakan bahwa Aaron tidak ada di kota Amura. Ketika menyebut Aaron, dia tidak sekagum sebelumnya lagi. Ketika tinggal di kediaman keluarga Xiao, Snow melihat penampilan Sharon ketika menghadapi Aaron. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Sharon adalah penggemar berat Aaron. Ada cahaya di matanya ketika dia melihat Aaron. Namun, sekarang, ketika dia menyebut Aaron, hanya ada embun beku di matanya. Sharon pasti kesal dengan Aaron. Ini benar-benar sebuah ketidakadilan bagi Aaron.
Snow hendak menjelaskan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia disela oleh Sharon. "Nona Snow, tolong ambil obatnya sesuai dengan resep ini." Sharon sudah menulis resepnya ketika Snow sedang merenung. Berhubung berada di istana, dia bisa mengambil bahan-bahan di sini. Bahan obat yang dibutuhkan Sharon adalah bahan obat umum yang seharusnya tersedia di istana. Segera setelah itu, Sharon menyerahkan selembar kertas lagi kepada Snow dan menginstruksikan, "Kemudian, ikuti langkah-langkah yang tertulis di kertas itu untuk memasak obat." Tanpa basa-basi lagi, Snow mengambil resep itu dan berbalik untuk pergi ke aula utama. Untuk mendapatkan bahan obat dari istana tentunya harus meminta bantuan Mary. Melihat sosok Snow menghilang di depan matanya, Sharon melambai pada Evelina, lalu memberi isyarat agar dia mendekat dan membiarkan dia memeluknya. Evelina berjalan mendekat dengan kaki pendek dan melemparkan dirinya ke pelukan Sharon. Dia sangat ingin terbang ke sana, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sharon sangat terkejut mengetahui bahwa dia berbicara dengan lancar dan berjalan dengan mantap. Jika tahu bahwa dia bisa terbang, dia pasti bertanya-tanya apakah dia sedang melihat hantu. Di depan orang-orang fana ini, Evelina benar-benar harus melakukan apa yang ayahnya katakan, tetap bersikap rendah hati. Evelina sungguh tidak ingin dipuji berbakat lagi oleh orang-orang fana ini. Dia tidak paham, dia dan kakaknya hanya memiliki kemampuan lebih dari orang biasa. Kenapa harus menjadi pusat perhatian dan dipuji berbakat? Orang-orang itu hanya terlalu biasa, kenapa mereka tidak membiarkan orang lain menjadi istimewa? Kalau istimewa, mereka akan dianggap berbeda dan dipuji berbakat, bahkan ditakuti oleh dunia. Evelina benar-benar tidak mengerti logika apa ini. Sharon meletakkan Evelina di atas lututnya dengan penuh kasih sayang, lalu berpikir dalam hati, anak ini tidak takut orang asing dan seberani ayahnya. Evelina mendengar suara hati Sharon. Dia diam-diam berkata, "Tidak, aku lebih berani dari ayah." Namun, dia berkata dengan suara manis, "Paman, aku diam-diam memberitahumu, ya. Ayah membawaku pergi menemui kakek." Mendengar ini, Sharon terkejut. Kemudian, dia memikirkan situasi putri saat ini. Mungkin sesuatu yang besar terjadi di wilayah barat. Sharon mengangguk dan berucap, "Jadi, dia pergi ke wilayah barat." Apakah Evelina tahu sudah berapa lama dia pergi dan kapan dia akan kembali? Setelah mengingatnya, Evelina berucap dengan manis, "Hari ini, kebetulan adalah hari ke-10. Wah, bocah ini sungguh luar biasa. Dia bahkan bisa berhitung. Terlepas dari apakah dia benar atau tidak, ini dapat membuktikan bahwa dia memiliki perhitungan bawah sadar dalam pikirannya." Luar biasa. Setelah terdiam sejenak, Evelina melanjutkan, "Aku pikir ayah akan segera kembali." Ayah dan putri saling terhubung. Evelina dapat merasakannya. Sharon tidak tahu apakah harus mempercayai apa yang dikatakan bocah, tetapi dia tidak mungkin perhitungan dengan bocah. Sharon mengangguk, lalu berkata, "Baiklah. Evelina, apa kamu tahu, apa yang terjadi dengan kakekmu?" Putri yang sedang menderita demam tinggi masih memanggil raja dengan linglung. Mata Evelina berbinar. Dia berkata, "Aku tahu, kakek sakit parah. Ketika ibu dan aku kembali, dia sudah tidak tertolong. Bagaimanapun, dia masih bocah. Masih banyak hal yang tidak dia mengerti. Dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan situasi raja yang meninggal karena sakit, jadi dia hanya bisa mengatakan tidak tertolong." Dia baru mengetahui kata tidak tertolong dari isi hati Sharon barusan. Tadi, Sharon berpikir bahwa raja wilayah barat mungkin tidak tertolong lagi. Alasan Sharon berpikir seperti ini adalah karena dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat membuat Aaron secara pribadi pergi ke wilayah barat, juga satu-satunya hal yang dapat membuat putri begitu sedih dan berduka. Selama ini, putri selalu memiliki sifat yang tangguh. Jika bukan karena hal yang sangat sulit untuk ditanggung, putri tidak akan begitu terluka hatinya. Tebakan ini kebetulan didengar oleh Evelina yang cepat tanggap. Jadi dia berkata tidak tertolong. Setelah mendengarkan perkataan Evelina, Sharon akhirnya mengerti bahwa alasan putri seperti ini adalah karena raja meninggal karena sakit. Tidak heran, ternyata putri dan Evelina sudah mengunjungi wilayah barat dan bertemu raja untuk terakhir kalinya.
Alasan putri kembali lebih awal, tetapi Aaron masih tinggal di sana. Sharon berpikir, itu pasti karena putri tidak pantas menunjukkan wajahnya di wilayah barat. Bagaimanapun, Zeming masih mengincar putri. Selain itu, berbagai kekuatan di dinasti Naemu juga memiliki banyak mata-mata di wilayah barat. Jika mata-mata tersebut melihat putri, fakta bahwa sang putri masih hidup tidak dapat disembunyikan. Apapun alasannya, putri tidak bisa diekspos ke publik. Namun, yang tidak disangka Sharon adalah alasan utamanya bukanlah ini. Aaron dan putri khawatir Zeming akan merusak pemakaman raja. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari luar pintu. Mata Evelina langsung berbinar. Dia segera turun dari Sharon dan berlari menuju sosok itu. Ayah, ayah, kamu kembali. Sikap lesu ibunya akhir-akhir ini membuat Evelina sudah lama ingin meminta Aaron untuk kembali dan menemui ibunya. Namun, tanpa instruksi orang dewasa, Evelina tidak berani. Bagaimanapun, ayahnya pernah berkata bahwa dia harus patuh dan tidak membuat ibunya khawatir atau kesal. Dia takut memanggil kembali Aaron tanpa izin akan membuat putri tidak bahagia. Dia juga sudah berjanji pada Aaron sehingga tidak bisa mengingkari janjinya. Aaron menggendong putrinya dan memandang Sharon. Ada sedikit keterkejutan di ekspresinya. Kenapa Sharon datang ke istana? Dari mata Aaron, Sharon tahu apa yang dipikirkan Aaron. Dia mengalihkan pandangannya ke putri dan memberi isyarat agar Aaron menoleh. Aaron mengerti. Saat matanya tertuju pada wajah putri yang terbaring di ranjang, dia tak kuasa terkejut. Dia sempat memikirkan betapa sedihnya putri, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa putri yang selalu lembut namun kuat akan begitu sedih, bahkan jatuh sakit. Meskipun Aaron tidak menguasai keterampilan medis, dia dapat melihat dari wajah putri bahwa matanya tertutup dan dia masih berteriak dengan acuh tak acuh. Ayah, jangan pergi. Seperti yang bisa dia bayangkan, penyakitnya cukup serius. Aaron menurunkan Evelina dan membujuk dengan lembut, Evelina main sendiri dulu, ya. Oke. Jawab Evelina, lalu dia segera pergi. Pada saat ini, Sharon berdiri. Dia melirik ke arah Aaron, lalu menghela napas dan berucap, untungnya, Nona Snow menemukanku tepat waktu, kalau tidak dia akan kehilangan nyawa. Bab 1589 menghabiskan dalam satu tegukan. Usai mengatakan itu, Sharon menepuk bahu Aaron dan berucap, tapi, jangan khawatir, aku sudah menulis resep dan meminta Snow untuk mengambil obat dan merebusnya. Selama putri meminum obatnya, dia akan sembuh. Aaron sungguh tidak menduga situasi ini. Melihat putri seperti ini, Aaron pun merasa bersalah. Putri menikah dengannya, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun untuknya. Dia bahkan tidak memiliki rumah yang stabil. Namun, putri melakukan banyak hal untuknya tanpa penyesalan. Demi Aaron, dia bahkan tidak bisa menghadiri pemakaman raja dan tidak bisa menemui raja di perjalanan terakhirnya. Demi Aaron, putri benar-benar berkorban terlalu banyak. Aaron merasa sangat bersalah. Dia berutang terlalu banyak pada putri. Dia membuka kakinya dan berjalan menuju putri. Dia membungkuk dan menyentuh wajah putri Tong yang terasa sangat panas. Alisnya yang indah tampak berkerut. Terlihat bahwa putri pasti merasa sangat tidak nyaman saat ini. Aaron memanggil dengan lembut, "Putri." Entah apakah dia bisa mendengarnya, tetapi alis putri sedikit mengendur. Dia tidak terlihat merasa tidak nyaman lagi. Melihat ini, Aaron berseru lagi, "Putri." Kali ini, kelopak mata putri bergerak seolah ingin membuka matanya. Namun, kelopak matanya terasa begitu berat sehingga dia tidak bisa menggerakkannya dalam waktu lama. Pada saat ini, Sharon berjalan keluar dengan tenang, lalu membawakan baskom berisi air dingin. Dia menyerahkannya kepada Aaron dan berkata, "Letakkan handuk basah di dahinya dulu untuk membantunya menenangkan diri." Sebenarnya Sharon sudah ingin melakukan hal ini begitu dia masuk. Namun, ini adalah istana harem kaisar. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Jika bernasib sial dan dilihat oleh orang lain, Sharon akan mendapat masalah besar. Takut mendapat masalah adalah satu hal, tetapi dia takut menimbulkan masalah bagi Aaron dan putri. Apalagi, putri sedang sakit. Di momen kritis ini, nyawa putri ada di tangannya. Dia harus berada di sisinya dan mengamati situasi setiap saat. Selain itu,
Konon setelah memasuki pintu istana, seperti menyelam ke dalam lautan. Sharon juga tidak terlalu mengenal tempat ini. Dia tidak berani bergerak sembarangan. Jika dia tersesat, tidak ada yang bisa membantunya. Selain Snow, tidak ada gadis lain yang bisa dihubungi di aula samping ini. Oleh karena itu, Sharon hanya bisa menyerah pada rencana pengompresan air dingin. Bagaimanapun, dia sangat percaya pada obatnya yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun, mengompresnya dengan air dingin bisa membuat Putri merasa lebih nyaman. Sekarang, Aaron telah kembali. Dengan dukungan Aaron, dia tidak perlu takut. Kemudian, dia keluar mencari baskom berisi air untuk Aaron. Aaron berbalik. Dia mengambil baskom berisi air, memasukkan handuk ke dalam air, mengambilnya setelah benar-benar basah kuyup, memeras sedikit airnya, lalu melipatnya dan mengompresnya ke dahi Putri. Begitu handuk basah menyentuh dahi Putri, dia langsung merasakan sensasi sejuk menembus kulitnya. Dia merasa lebih baik dan kesadarannya pulih. Setelah Aaron mengganti handuk beberapa kali, Putri akhirnya membuka matanya perlahan. Saat dia melihat Aaron, Putri langsung menangis. Beberapa hari ini, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan raja. Kapanpun dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan tangisnya. Sekarang, melihat Aaron kembali, upacara pemakaman atas nama raja telah selesai. Dia tahu, dia tidak akan pernah bisa melihat raja lagi. Raja yang sangat mencintainya terpisah darinya selamanya. Memikirkan hal ini, Putri pun menangis. Aaron menghiburnya. Putri, kamu masih sakit sekarang, jadi harus menjaga dirimu sendiri. Melihat ini, Sharon diam-diam berjalan keluar untuk memberi ruang pada pasangan muda itu. Telinga Aaron sensitif. Dia mendengar langkah kaki Sharon yang berjalan keluar. Tidak ada pengganggu lagi di sini, jadi Aaron membungkuk dan memeluk Putri. Dia menghiburnya dengan lembut, Putri, jangan menangis. Ayahmu meninggal dengan damai. Roh ayahmu di langit pasti tidak ingin melihatmu begitu sedih. Kamu masih memiliki kami. Anggap saja ini demi kami. Kamu harus menjaga dirimu dan memperhatikan kesehatanmu. Sejak menikah dengan Aaron hingga sekarang, Aaron melihat Putri sedih untuk pertama kalinya. Dia begitu sedih hingga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, makin Aaron menghiburnya, makin dia merasa sedih dan makin keras dia menangis, seolah dia ingin menangisi semua depresi di hatinya. Aaron dapat memahami suasana hati Putri, bahkan berempati dengannya. Dia tahu bahwa hal semacam ini hanya bisa diatasi dengan kesedihannya sendiri. Penghiburan tidak akan banyak membantu, tetapi dia merasa meskipun begitu, itu lebih baik daripada tidak mengatakan apa-apa. Sebagai suami Putri, dia tidak bisa hanya melihat Putri bersedih dan tidak berbuat apa-apa. Setelah menangis lama sekali, Putri kehabisan tenaga dan tangisannya menjadi lebih pelan. Aaron menyeka air matanya sambil terus menghiburnya. Putri, kamu harus melupakan kesedihanmu. Kalau kamu begini, bagaimana dengan Evelina? Meskipun Evelina masih kecil, dia berbeda dari orang biasa. Dia bisa belajar banyak hal sendiri tanpa guru. Putri tenggelam dalam kesedihan setiap hari. Evelina pasti akan terpengaruh. Entah dia sedang memikirkan bagaimana cara menghibur Putri atau dia terpengaruh oleh emosi Putri dan menjadi sedih. Terkurung dalam suasana seperti itu sangat merugikan perkembangan kesehatan fisik dan mental bocah. Sekalipun Evelina berbeda dari orang biasa, dia masih bocah dan membutuhkan lingkungan yang positif. Mana mungkin Putri tidak memahami kebenaran ini. Namun, dia tidak bisa menahannya. Dia awalnya mengira dia bisa menjadi kuat dan menjadi pendukung kuat Aaron. Tanpa diduga, dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kematian raja benar-benar membuatnya sangat terpukul. Kematian raja berarti dia tidak lagi memiliki ayah yang berarti dia akan selamanya kehilangan kerabat yang mencintainya. Hanya saja, dia tidak punya apa-apa untuk membalas raja, bahkan tidak mengantarnya dalam perjalanan terakhirnya. Inilah rintangan di hati Putri yang tidak bisa dia lewati. Aaron mengerti. Dia memeluk Putri erat-erat. Pada saat ini, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan bersikap lebih baik pada Putri di masa depan dan tidak membuatnya sedih. Setelah memikirkannya, Aaron dengan lembut menepuk punggung Putri untuk meredakan rasa sakit di hatinya.
Setelah sekitar 15 menit, Snow akhirnya menyiapkan obat dan membawanya masuk. Begitu dia masuk dan melihat Aaron, Snow sangat terkejut hingga dia hampir menjatuhkan mangkuknya. Aaron akhirnya kembali, itu bagus. Selama dia berada di sisi putri dan menghiburnya, putri perlahan bisa keluar dari kesedihannya. Mendengar seseorang masuk, Aaron mengangkat kepalanya dan melihatnya. Melihat bahwa itu adalah Snow, dia dengan lembut melepaskan putri dan berkata dengan ringan kepada Snow, "Bawakan obatnya ke sini dan berikan padaku." Snow dengan lembut menyerahkan obat itu ke tangan Aaron, lalu diam-diam mundur. Aaron pertama-tama menguji suhunya, lalu berkata dengan lembut, "Putri, minumlah obatnya." Setelah menangis lama sekali, kelopak mata putri bengkak karena menangis. Matanya kehilangan kilau sebelumnya. Dia melirik sup obat yang sehitam tinta di dalam mangkuk, lalu mengerutkan kening. Dia tidak ingin meminumnya, tetapi dia tahu dia harus meminumnya. Dia diam-diam mengulurkan tangannya dan mengambil semangkuk sup obat dari tangan Aaron, lalu mengangkat kepalanya dan meminum semuanya. Pahit, pahit sekali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Aaron untuk menyuapinya sup obat yang begitu pahit? Putri paling takut meminum sup obat semacam ini ketika dia berada di rumah kayu di wilayah barat. Meski bahannya berbeda, itu sama-sama pahit dan berbau. Bab 1590 tanyakan pada Kaisar. Melihat putri meminum obat dengan begitu mudahnya, Aaron akhirnya merasa lega. Awalnya, dia telah membuat persiapan untuk membujuk putri agar meminum obatnya. Tentu sangat baik karena dia tidak perlu melakukannya. Melihat putri meminum sup obat sampai bersih, Aaron tahu bahwa suasana hati putri menunjukkan tanda-tanda membaik. Itu bagus. Yang mati sudah tiada, tetapi yang hidup harus tegar. Sejujurnya, ketika Aaron melihat putri untuk pertama kalinya ketika kembali, juga ketika mendengar apa yang dikatakan Sandra, Aaron khawatir sesuatu akan terjadi pada putri. Ya, dia takut kehilangan putri. Dia tidak ingin Evelina kehilangan ibunya ketika masih kecil seperti ini. Dia juga berutang banyak pada putri sehingga dia belum bisa menebusnya. Untungnya, dia kembali tepat waktu dan bisa bersama putri saat dia sangat membutuhkannya. Baru setelah putri menyerahkan mangkuk itu kepada Aaron, dia baru tersadar kembali. Dia segera mengambil mangkuk itu dan meletakkannya di bangku tidak jauh dari ranjang. Setelah meminum obat tersebut, putri merasa sedikit mengantuk. Melihat ini, Aaron berkata dengan lembut, "Kalau putri mengantuk, mau tidur sebentar." Putri memandang Aaron dengan lembut dan mengangguk. Raja meninggal karena sakit, sementara Aaron tidak ada di sisinya. Tinggal di istana besar, putri merasa lebih sedih. Untungnya, Aaron akhirnya kembali dan memberinya rasa aman. Dia sudah lama tidak bisa tidur nyenyak. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti gerakan Aaron dan perlahan berbaring kembali di ranjang. Aaron memandang putri dengan lembut dan berkata, "Tidurlah, aku akan menjagamu." Mendengar ini, putri mengiyakan, lalu menutup matanya. Kali ini, putri tidur hingga keesokan harinya. Selama periode ini, Mary diam-diam berkunjung. Meskipun putri tinggal di istana Mary, untuk menyembunyikannya dari orang lain, Mary tidak akan datang ke istana samping jika tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu, hanya ketika Snow mendatanginya untuk meminta obat, dia baru mengetahui bahwa putri sedang sakit. Dia sudah lama ingin mengunjungi putri, tetapi sebelum bisa keluar, dia telah ditahan oleh selir lainnya. Ternyata ketika Mary meminta orang-orang dari istananya pergi ke rumah sakit kekaisaran untuk mendapatkan obat, hal ini kebetulan dilihat oleh pelayan selir ini. Faktanya, Mary tidak berteman dengan selir ini. Hanya karena kesopanan, Mary biasanya akan menyapanya atau semacamnya. Mungkin karena itu, selir tersebut mempunyai ilusi bahwa Mary sangat ramah padanya. Dia mengira mereka telah menjadi teman dekat. Selain itu, Mary selalu diunggulkan sehingga dia juga ingin belajar dari Meixi. Oleh karena itu, selir ini sering datang ke istana Mary bersama pelayannya untuk menyanjung Mary. Berhubung mampu menempati posisi selir favorit di harem, Mary tentu memiliki kemampuan. Bagaimana mungkin Mary tidak mengetahui apa yang direncanakan selir ini? Lelucon apa ini? Apa Mary akan berbagi pengalaman bagaimana dia menjadi selir favorit? Apakah Mary mungkin sebodoh itu? Berbagi pengalaman dengannya,
bukankah berarti Mary menyerahkan kehormatan dan kebaikannya padanya? Selir ini bahkan tidak perlu memikirkannya, bagaimana mungkin? Jadi, Mary selalu bersikap tak acuh padanya, yang penting tak bersikap tidak sopan. Setelah sekian lama, selir itu merasa sedikit putus asa. Hanya saja, dia tidak menyerah. Kini, dia mendapat kesempatan. Orang-orang di istana Mary pergi ke rumah sakit kekaisaran untuk mendapatkan obat. Ketika mendengar berita itu, dia mengira Mary yang merasa tidak enak badan. Mengirimkan kehangatan dan perhatian pada saat ini dapat mendekatkan jarak antara dia dan Mary. Jadi, selir itu pergi ke istana Mary dengan gembira membawa banyak suplemen. Bagaimanapun dia adalah tamu, apalagi datang dengan membawa sesuatu. Tentu saja Mary menyambut baik orang itu. Bahkan, agar tidak ketahuan, Mary harus berbaring di ranjang dan berpura-pura sakit untuk membodohi selir yang ingin berteman dengannya. Tanpa diduga, selir ini luar biasa keras kepala. Mary telah mengatakan beberapa kali bahwa dia sangat lelah dan mengantuk. Dia masih duduk di samping ranjang Mary. Dia dengan sabar bercerita kepada Mary dan mengobrol dengannya. Seolah-olah dia tidak mengerti maksud Mary. Pada saat itu, Mary bertanya-tanya apakah otak selir ini sudah rusak. Jika tidak demikian, menurut logika, seseorang yang bisa menonjol di antara banyak selir di istana harem pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tidak masuk akal jika dia bahkan tidak memahami maksud terselubung Mary. Mary menganggap kalimat ini mudah untuk dipahami. Meski dilihat dari arti harfiahnya, ketika Mary mengatakan dia lelah dan mengantuk, bukankah itu berarti dia ingin tidur? Apakah dia tidak mengerti tidur? Jika selir ini masih tidak pergi, jangan-jangan dia ingin melihat Mary tidur. Sejujurnya, selir ini sangat ingin melihat Mary tidur, jadi dia berkata, "Dik Mary, bagaimana kalau aku pindah ke tempatmu dan menemanimu?" Selir ini memasuki istana lebih awal dari Mary, jadi Mary harus memanggilnya kakak. Mary terdiam, suasananya sangat hening. Ini sungguh mengejutkan, selir ini bahkan berani melontarkan permintaan itu. Sungguh mimpi di siang bolong. Mary yang baru saja memejamkan mata, tidak punya pilihan selain membuka matanya dan berkata dengan tenang, "Kak, tempatku ini sederhana. Aku tidak boleh membiarkanmu menderita di sini." Implikasinya adalah dia tidak setuju. Sederhananya, dia hanya ingin menghormati dan menjaga harga diri selir ini. Yang tidak pernah disangka Mary adalah selir ini sepertinya bersikeras ingin bergantung padanya. Dia berkedip dan berkata, "Kamu sangat rendah hati. Siapa yang tidak tahu kalau kamu adalah favorit kaisar? Selera kaisar selalu tinggi. Tidak mungkin ada yang salah dengan apa yang dia suka." Begitu kata-kata ini keluar, Mary tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, "Kaisar mungkin memiliki selera yang bagus, tapi apa hubungannya ini denganmu?" Dia ingin merebut kasih sayang, tapi sampai datang ke istana Mary. Diperkirakan di harem sebesar itu, selir ini adalah satu-satunya yang berani berpikir seperti ini. Mary benar-benar tidak tahu apakah dia pintar atau bodoh. Sebut dia bodoh, dia tahu cara mendekati Mary, bahkan berencana untuk tinggal di sini. Tindakannya ini bisa dikatakan sangat pintar. Rencananya sungguh luar biasa. Kalau menyebutnya pintar, dia malah mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan. Kuncinya adalah persahabatan Mary dengannya tidak begitu baik. Dari mana dia begitu yakin Mary akan menyetujuinya? Sebagai selir di harem, mana perlu ditemani oleh siapapun. Selama ditemani oleh kaisar, itu sudah lebih dari cukup. Alasan ini terkesan sangat memaksa. Dengan senyuman paksa, Mary mengikuti kata-kata selir itu dan berucap, "Kakak benar. Aku cukup beruntung bisa dicintai oleh kaisar di sini. Oleh karena itu, kaisar pernah memberitahu aku bahwa tidak akan ada penambahan orang di sini di masa depan. Istana ini sepi. Jika ada orang yang ditambahkan ke istana dan menjadi ramai, kaisar tidak akan menyukainya. Implikasinya, dia tetap tidak ingin selir itu tinggal di sini. Jika dia memang ingin tinggal di rumah tersebut, bukan tidak mungkin, dia bisa bertanya sendiri kepada kaisar." Ini, selir itu tidak bisa menahan senyum canggung. "Aku hanya bercanda. Tolong jangan menganggapnya serius. Lelucon apa ini? Mengganggu kaisar hanya karena ingin pindah istana? Apakah dia terlalu kurang kerjaan menjadi selir?"
Jika sampai menyinggung kaisar, dia pasti akan terkena batunya. Bab 1591 hanya kebencian. Meisi berkata dengan wajah serius, "Kakak, beraninya aku bercanda tentang masalah sepenting itu. Semua yang dikatakan kakakku adalah benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Yang Mulia." Kata-kata Yang Mulia di sebelah kiri dan Yang Mulia di sebelah kanan membuat hati Selir bergetar dan dia berkata sambil tersenyum, "Kakak, jangan menganggapnya serius. Kakakku hanya menyebutkannya dengan santai untuk menggodamu. Kamu tidak boleh melakukan ini. Sampaikan ke telinga Yang Mulia." Setelah mengatakan itu, Selir itu masih menyambar pakaian Meisi, mengguncang Meisi dengan genit dan berkata, "Adikku yang baik, tolong jangan sakiti adikmu." Jika masalah ini diselesaikan untuk Selir ini, dia mungkin menjadi Selir tercinta seperti Meisi di masa depan. Jika tidak berhasil, selama Meisi tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, dia tidak akan kehilangan apapun. Selir itu baru saja memikirkan hasil ini sebelum dia dengan berani mencobanya. Dia tidak tahu bahwa adikku tidak suka selingkuh, dan dia masih memandangnya dengan suam-suam kuku. Meisi berpura-pura berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat, dan kemudian berkata dengan tenang, "Saudari, jangan khawatir, saudara perempuan saya tentu saja tidak akan membicarakan hal ini dengan Yang Mulia." Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Selir itu berseri-seri dengan gembira, "Adikku baik sekali." Meisi tersenyum ringan dan berkata, "Kakak, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan?" Jing Mei dengan senang hati menyebutkan hal ini, dan Selir itu tiba-tiba berdiri dan berkata, tidak lagi. "Kalau begitu saudari, istirahatlah yang baik, dan saudari akan kembali dulu." Setelah mengatakan itu, Selir itu berbalik dan pergi dengan langkah ringan. "Adikku hanya suka mengambil barang-barang yang dibawanya. Orang yang membawanya ke rumah Anda tidak dapat mengambilnya, tetapi barang yang diantar ke rumah Anda tidak boleh diberikan secara cuma-cuma." Setelah memastikan bahwa Selirnya jauh, Meisi bangkit dari tempat tidur dan datang ke aula samping dengan membawa barang-barang baik yang diberikan oleh Selir. Tanpa diduga, sang putri tertidur. Untungnya, Aron Xiao ada di sini. Agar tidak mengganggu istirahat sang putri, Meisi meletakkan barang-barangnya dan pergi. Namun sebelum pergi, Meisi bertanya pada Aron Xiao, "Saudara Xiao, mengapa sang putri tiba-tiba sakit parah?" Meisi bukanlah orang lain, jadi Aron Xiao menceritakan semuanya. Terlebih lagi, meskipun Aron Xiao tidak memberitahunya, dalam beberapa hari, berita tentang Raja Bintian dari wilayah barat akan sampai ke Kyoto dan istana, dan Meisi juga akan mengetahuinya. Pada saat itu, Meisi dengan sendirinya akan menceritakan masalah ini. Mendengar ini, adikku sangat gembira dan berkata, "Kakak Xiao, jagalah putri dengan baik." Aron Xiao bersenandung dan meminta Meisi untuk menyampaikan pesan kepada kaisar. Dia sedang beristirahat di aula samping hari ini agar dia bisa menjaga sang putri. "Saya harus mengatakan bahwa obatmu Jin sangat efektif. Dia layak menjadi murid gerbang Nixi yang bangga. Keterampilan medisnya benar-benar luar biasa." Sang putri meminum obat tersebut selama 2 hari, dan energi serta semangatnya tampak jauh lebih baik. Tidak hanya itu, dia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan di dalam ruangan. Meskipun berjalan-jalan dapat membantu pemulihan fisik, hal itu juga dapat mengalihkan perhatian sang putri dan membuatnya merasa lebih baik. Dengan ditemani Aron Xiao yang penuh perhatian, penyakit sang putri sembuh total setelah 3 hari. Yang juga menjadi lebih baik adalah suasana hatinya. Hari-hari ini, Aron Xiao menemaninya dengan penuh perhatian, terus-menerus menceritakan hal-hal menarik, dan bahkan mengajak Xiao Mingqiu berjalan-jalan bersama sang putri dapat melihat bahwa Aron Xiao ingin sang putri keluar dari kesedihannya secepat mungkin. Melihat ayah dan putrinya bekerja keras untuk mengusir emosi negatif di hatinya, sang putri sangat terharu. Di saat yang sama, dia merasa bahwa dia harus bersemangat setelah sekian lama mengalami depresi. Seperti yang dikatakan Aron Xiao, orang mati memang seperti ini, tetapi orang hidup itu kuat. Xiao Mingqiu membutuhkannya, dan Aron Xiao juga membutuhkannya. Setelah memikirkannya seperti ini, sang putri akhirnya menemukan jawabannya, dan perlahan-lahan keluar dari kesedihannya dan hidup kembali.
Meskipun senyumnya lebih sedikit dari sebelumnya, Aron Xiao tahu bahwa perlu waktu baginya untuk benar-benar melupakan kesedihannya. Selama sang putri bersedia mengambil langkah ini adalah awal yang baik, jadi mengapa tidak menunggu? Hari-hari berlalu begitu saja dengan tenang melalui jari-jari orang. Sama seperti itu, 10 hari berlalu. Sudah sebulan penuh sejak kematian Raja Wilayah Barat. Berita itu telah menyebar ke semua orang. Bahkan Mings, yang terisolasi dari dunia, mengetahuinya. Berita ini dibawakan kembali oleh orang suci. Setelah mendengar berita tersebut, wajah Mings tidak berubah. Dalam hatinya, dia membenci Raja karena memperlakukan Aron Xiao sebagai orang luar, dan membenci Raja karena tidak mempercayainya. Jika Raja percaya pada Mings, dia akan membantu Mings dan membunuh Aron Xiao saat dia berada di wilayah barat. Daripada membiarkan Aron Xiao kembali ke dinasti Wei. Ketika dia datang ke wilayah barat, Aron Xiao telah meninggal, dan dia bisa memberikan alasan apapun untuk melewatinya tanpa risiko apapun. Tapi Raja tidak mau membantu Mings. Bahkan Ratu pun seperti itu. Karena dia membenci Raja, Mings merasa itu adalah kematian yang baik bagi Raja. Kini setelah Raja meninggal, Mings tidak lagi harus hidup dalam kegelapan seperti tikus yang bersembunyi sepanjang hari. Dia tidak menyangka bahwa Raja sangat menantikan untuk melihat Mings dengan nafas terakhirnya. Ketika dia berada dalam situasi seperti itu, dia tidak akan mencari alasan sama sekali dalam dirinya, dia akan menyalahkan ini atau membenci itu. Hari ini, pikiran Mings hanya dipenuhi kebencian. Dan orang suci itu benar-benar mengandalkan keterampilan penipuannya yang luar biasa untuk mendapatkan makanan dalam jumlah besar dari karavan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dengan kumpulan makanan ini, pasukan prajurit murni tidak perlu khawatir. Tetapi setelah mengetahui bahwa Raja Wilayah Barat telah meninggal dunia, orang suci itu bertanya-tanya apakah mereka harus kembali ke Gunung Mingxian. Dia juga mendiskusikan hal ini dengan Mings. Sebelum orang suci itu kembali ke pasukan utama, dia pergi untuk menanyakan tentang istana kekaisaran di wilayah barat. Saya mendengar bahwa Raja tidak menggulingkan Mings sebagai putra mahkota sebelum kematiannya, tetapi keberadaan Mings tidak diketahui dan tidak ada yang dapat menemukannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan belum ada Raja baru di wilayah barat. Dengan kata lain, semua orang menunggu Mings kembali dan mewarisi tahta. Namun dengan penampilan Mings saat ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk muncul. Dengan penampilannya, duduk di posisi tinggi itu, tidak ada bedanya dengan melepas pakaiannya dan dituding. Dengan kata lain, dengan duduk dalam posisi itu, dia meminta penghinaan. Sekalipun dia benar-benar diminta menjadi raja, dia tidak ingin menjadi raja, dia hanya berpikir itu hanya untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Satu hal yang membuat Mings merasa aneh adalah Raja mengetahui bahwa Mings sudah seperti ini, lalu. Mengapa dia tidak menunjuk pangeran lain? Hal ini sepertinya aneh. Atau apakah Raja benar-benar tidak ingin menggulingkan Mings dan berniat menjadikan Mings, seorang penyandang cacat, menjadi Raja Wilayah Barat? Setelah memikirkannya, baik Mings maupun Seng Ren merasa hal ini tidak mungkin terjadi. Karena Mings sudah lama tidak muncul, DPRK tidak bisa hidup tanpa master selama sehari. Atas saran para menteri, Ratu untuk sementara menangani urusan istana. Ratu adalah ibu kandung Mings, jadi tidak ada salahnya dia datang ke pengadilan. Dengan kata lain, Ratu untuk sementara waktu bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di wilayah barat. Ini juga merupakan alasan utama mengapa orang suci itu ingin kembali ke Gunung Mingxian. Ratu adalah ibu kandung Mings, dan dia menyayangi Mings dengan segala cara. Dia diam-diam menyembunyikan Mings di istana tanpa menyembunyikannya dari Raja. Karena Ratu yang bertanggung jawab, selama Mings ada di tangan orang suci, bahkan jika Ratu mengetahui bahwa orang suci dan Mings berada di Gunung Mingxian, Ratu akan memilih untuk menutup mata terhadap Mings. Bab 1592 sudah jelas. Dengan cara ini, orang suci dapat mengambil kesempatan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri di Gunung Mingxian dan memperkuat kembali gerbang Mixi. Ketika kekuatan gerbang Mixi berkembang, dan ketika dia sekali lagi membangun pijakan di wilayah barat, pada saat itu, orang suci tidak akan takut pada siapapun. Selama kekuatannya cukup kuat, tidak ada yang berani menyentuhnya dengan mudah. Terlebih lagi,
Menurut pemahaman orang suci tersebut, di antara para pangeran di wilayah barat, tidak satupun dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menandingi Mingx yang asli. Bahkan tanpa kemampuan ini, jika salah satu dari mereka naik takhta di masa depan, akan mudah untuk menghadapinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pada saat itu, orang suci itu adalah Wei Qianqiu dari wilayah barat. Selama dia mau, apalagi menutupi langit dengan satu tangan, akan mudah untuk merebut tahta raja. Orang suci itu menjadi semakin bersemangat saat dia memikirkannya. Gerbang Mixi tidak hanya dapat direvitalisasi, tetapi juga dapat digunakan untuk mengumpulkan uang dan menimbun makanan. Benar-benar membunuh 3 burung dengan 1 batu. Namun kembalinya mereka bukannya tanpa kerugian. Sisi negatifnya adalah jika Aron Xiao mengetahuinya, Aron Xiao dan Jian Zong akan datang untuk membunuhnya. Meskipun kekuatan orang suci saat ini telah meningkat beberapa tingkat dibandingkan sebelumnya, dia tidak dapat menahan rencana Aron Xiao dan kerjasama antara Aron Xiao dan Jian Zong. Kelicikan Aron Xiao membuat gigi orang suci itu gatal ketika mengingatnya. Milik neneknya. Tanpa menyadarinya, Aron Xiao menghancurkan pohon willow yang ditanam orang suci itu secara diam-diam. Awalnya, orang suci itu berpikir bahwa dia bisa menggunakan ini untuk membunuh Aron Xiao secara mengejutkan di masa depan. Tanpa diduga, senjata rahasia orang suci itu hilang. Setiap kali dia memikirkan cabang pohon willow-nya, orang suci itu membenci Aron Xiao sampai giginya gatal karena kebencian. Kalau soal cabang pohon willow, Mingx juga merasa bersalah. Bagaimanapun, dialah yang mengirim orang bersama Liu Zi untuk membunuh Aron Xiao di ibu kota dinasti Wei. Akibatnya, Aron Xiao tidak terluka sama sekali, tetapi orang-orang yang dia kirim kehilangan nyawa mereka, dan senjata rahasia orang suci itu terungkap, menyebabkan semua pohon willow di kaki Gunung Mingxian terbakar. Setiap kali mereka berdua membicarakan Aron Xiao, mereka menjadi sangat bersemangat. Setelah mendengarkan analisis orang suci itu, Mingx merasa layak untuk kembali ke wilayah barat, tetapi Gunung Mingxian, daerah tandus tanpa rumput yang tumbuh di atasnya adalah tempat terbaik. Setidaknya itu tidak cocok untuk bersembunyi. Maksud Mingx adalah dia perlu mencari tempat tinggal lain. Orang suci itu menganggap hal itu tidak perlu. Gunung Mingxian sekarang gundul, tetapi ketika mereka kembali dan memobilisasi orang untuk menanam pohon dan menyebarkan benih, Gunung Mingxian akan penuh dengan kehidupan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Alasan mengapa orang suci itu begitu bertekad untuk membangun markasnya di Gunung Mingxian adalah karena gerbang Mixi telah diturunkan ke Gunung Mingxian hingga hari ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Gunung Mingxian adalah tempat yang dipilih oleh gerbang Mixi untuk menetap. Karena ini adalah tempat yang dipilih, tentu kita tidak bisa menyerah begitu saja. Melihat kegigihan orang suci itu, Mingx tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, gerbang Mixi bukanlah sektenya, jadi mengapa dia harus mengkhawatirkannya? Sekarang dia hanya punya satu tujuan, yaitu membuat hidup Xiao Quan lebih buruk dari kematian. Segera, keduanya sepakat pada momen ini. Orang suci itu memutuskan untuk membawa Mingx kembali ke wilayah barat, sementara Xuanjing terus tinggal di sini. Pergerakan pasukan pencak silat murni harus diawasi oleh salah satu dari mereka. Dan orang ini tidak lain adalah Xuanjing. Xuanjing agak terlalu marah untuk berbicara tentang keputusan orang suci itu. Mengapa dia harus dibiarkan menderita di tempat yang berangin dan berpasir ini? Dia datang kepada orang suci itu untuk mempelajari sesuatu dan bergabung dengan orang suci itu untuk membalas dendam pada Aron Xiao, bukan untuk membantu orang suci itu mengawasi orang-orang. Tapi sekarang sayapnya belum penuh, meski dia tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Jangan sampai dia menyinggung orang suci, yang meninggalkan bebannya dan menjadi tuannya. Lalu bukankah dia tidak bisa terus belajar kungfu dari orang suci karena kerugiannya yang kecil? Tetapi jika dia tinggal di sini selama bertahun-tahun tanpa bertemu dengan orang suci itu, dia tidak akan belajar apapun. Apakah dia ingin memberikan pendapat? Ini sangat membingungkan, tetapi orang suci itu tidak memberinya kesempatan untuk memberinya nasihat apapun. Dia menggunakan alasan keluar untuk membeli makanan, menyapa seniman bela diri murni, dan kemudian melarikan diri seperti angin dengan Mingx di punggungnya. Melihat ke arah mana mereka menghilang, Xuanjing hampir menjadi gila.
Dia berlari sangat cepat dan keluar untuk makan dan minum makanan lezat, meninggalkan Xuanjing untuk terus makan dan tidur di tempat sepi ini. Xuanjing sangat marah sehingga dia mengeluarkan roti kukus kering dari sakunya dan menggigitnya dengan keras. Tepat setelah makan 2 gigitan, mulutku penuh dengan remah roti kukus, ketika Malek Qin datang. Setelah menghabiskan waktu bersama, Malek Qin Feng menciptakan ilusi untuk Xuanjing bahwa dia sangat membenci Aron Xiao. Dan kedua orang ini, yang dulunya dianggap orang terkenal di Kyoto, berakhir seperti ini. Mereka berdua adalah orang-orang yang terjatuh di dunia dan memiliki musuh yang sama, mau tak mau keduanya merasa simpati satu sama lain. Malek Qin menghela nafas rendah, saya tidak tahu kapan kita bisa meninggalkan tempat ini dan membalas dendam. Itu benar, Malek Qin ingin diam-diam mengasingkan hubungan antara Xuanjing dan orang suci, membuka jalan baginya untuk menghubungi dunia luar. Dia harus menemukan cara agar Aron Xiao mengetahui keberadaannya. Pasukan pejuang murni tidak dapat terus dikendalikan oleh orang-orang suci. Mendengar ini, Xuanjing juga menghela nafas. Saudara Qin, sama seperti kamu, saya juga ingin pergi dari sini. Dunia ini sangat besar, dan lebih baik pergi kemanapun daripada tinggal di gurun ini. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang suci itu. Ada begitu banyak tempat di dunia yang dapat menampung legiun prajurit murni, tapi dia memilih gurun seperti itu. Hembusan angin bertiup, dan debu pun tertutup debu. Lingkungan sebenarnya tidak seburuk biasanya. Saya sangat menikmati waktu saya di sini. Mendengar ini, Malek Qin berpura-pura santai dan berkata, lalu mengapa kamu tidak memberitahu orang suci itu? Jika kamu memberitahunya, dia pasti akan membawamu pergi. Anda adalah satu-satunya muridnya. Xuanjing menatap Malek Qin dengan tenang, merenung sejenak, dan berkata, saya kira tidak. Mendengar ini, Malek Qin tersenyum dan berkata, saya pikir Anda terlalu memikirkannya. Dia biasanya sangat baik kepada Anda. Bagaimana mungkin dia tidak menyetujui permintaan Anda? Dia tidak pernah berpikir untuk membawaku keluar dari awal. Xuanjing melirik gurun yang bergelombang di kejauhan dan menghela nafas lagi. Dia dan orang suci itu, paling banter, adalah guru dan murid, tetapi Xuanjing tahu bahwa mereka baru saja mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kata Ling Mao, saat ini, Malek Qin terdiam. Xuanjing tidak bodoh. Jika dia terus berbicara, niat Malek Qin akan jelas. Kyoto dari dinasti Wei besar. Aula Cangan Istana Kekaisaran. Ya, Aron Xiao sekali lagi dipanggil ke Istana Cangan oleh Kaisar. Yang kita bicarakan kali ini bukanlah urusan negara atau urusan pribadi, melainkan urusan di wilayah barat. Berita naiknya kekuasaan Ratu Wilayah Barat akhirnya sampai ke telinga Kaisar. Dia memanggil Aron Xiao ke sini hanya untuk menanyakan apakah Aron Xiao tahu tentang masalah ini dan apa pendapatnya tentang hal itu. Aron Xiao mengatakan yang sebenarnya, dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Sebagai orang Wei yang hebat, sulit baginya untuk ikut campur dalam urusan wilayah barat, apalagi ikut campur. Dan dia juga tahu bahwa sang putri sangat membutuhkan kehadirannya saat itu. Aron Xiao bergegas kembali segera setelah pemakaman raja selesai. Setelah mendengar kata-kata Kaisar, Aron Xiao terkejut. Dia ingat bahwa raja telah memberitahunya bahwa dia telah menulis dalam surat wasiatnya bahwa pangeran ketiga harus menggantikannya sebagai raja wilayah barat. Bab 1593 ubah seperti yang kamu katakan. Tapi ternyata ratu yang berkuasa. Hasil ini sangat bermasalah. Reaksi pertama Aron Xiao adalah ratu telah merusaknya. Jika tidak, ada banyak pangeran di wilayah barat, dan bahkan jika pangeran ketiga tidak berhasil naik tahta, bukan giliran ratu yang akan memerintah. Tidak hanya Aron Xiao yang berpikiran demikian, tetapi Kaisar juga berpikiran demikian. Tetapi Kaisar mendengar bahwa Ratu Wilayah Barat baik hati, sopan, dan acuh tak acuh terhadap urusan duniawi. Terus terang, dia adalah orang yang tidak memiliki ambisi. Mengapa dia melakukan hal yang begitu membingungkan? Tidak peduli apa yang dipikirkan Kaisar, dia tidak dapat menemukan alasannya. Tapi Aron Xiao memikirkannya. Dia pasti melakukan ini demi Mings. Dan Aron Xiao yakin Ratu telah melakukan kesalahan, dia mengubah dekrit atau menyembunyikannya untuk mencapai tujuan pemerintahannya. Dengan cara ini,
dia dapat menjadi sah dan mengetahui semua hal besar dan kecil di wilayah barat pada waktu yang tepat. Tentu saja, yang paling dia khawatirkan adalah keberadaan Mings. Hanya jika dia menjadi orang yang paling berkuasa dia dapat memberikan perlindungan terbaik kepada Mings. Meskipun dia tahu ini bukan solusi jangka panjang, dia tetap bersedia melakukannya karena dia merasa itu hanya akan bertahan sementara. Itu baik untuknya, setidaknya dia tidak perlu menjaga makam kekaisaran. Meskipun akhirnya menjadi terkenal selama ribuan tahun, menurutnya itu sepadan. Setelah sekian lama menjadi ratu, dia sudah mengembangkan kebiasaan berpikir hati-hati. Sejak dia memutuskan untuk melakukan ini, dia seharusnya sudah memikirkan semua konsekuensinya. Dengan kata lain, untuk melindungi Mings, ratu tahu bahwa dia mungkin akan hancur berkeping-keping jika mengambil jalan ini, jadi dia pergi tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, ratu bukan lagi ratu yang sama seperti dulu, dia telah berubah. Ratu masa kini, terus terang, hanya hidup untuk Mings. Ketika kaisar mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas. Ratu wilayah barat dan ibu suri dinasti Wei sama-sama ibu, dan keduanya ingin membawa masalah ke istana, namun tujuan mereka sangat bertolak belakang. Ratu wilayah barat melakukannya untuk melindungi Mings, sedangkan ibu suri Wei melakukannya demi keinginan egoisnya sendiri. Meski sama-sama melakukan kesalahan besar, namun kesalahan ratu wilayah barat ini tak hanya penuh kebencian, tapi juga menyedihkan, sungguh mengasihani hati para orang tua di dunia. Berbeda dengan janda permaisuri dinasti Wei, kaisar masih memiliki ketakutan ketika memikirkan kudeta istana yang dia mulai, dan sangat membenci janda permaisuri hingga giginya gatal. Perbedaan antar manusia selalu begitu besar. Setelah hening beberapa saat di istana, kaisar berkata dengan tenang, apakah guru kekaisaran akan pergi ke wilayah barat lagi? Implikasinya, keluarga kelahiran istri Anda kini berantakan. Sebagai paman, apakah Anda ingin ke sana dan melihat apakah ada yang memerlukan bantuan? Aaron Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu pergi. Pertama-tama, tidak peduli bagaimana keluarga kerajaan di wilayah barat, Aaron Xiao, seorang paman yang lahir di dinasti Wei, tidak memiliki posisi untuk mengurusnya. Identitas paman tidak penting bagi keluarga kerajaan di wilayah barat. Kedua, ketika ratu melakukan ini, posisinya sudah jelas. Dia tanpa syarat terhadap Mings. Jika ratu dan Mings melanjutkan kontak, atau jika ratu mulai mempercayai apa yang dikatakan Mings tentang Aaron Xiao di depannya, maka Aaron Xiao akan melemparkan dirinya ke dalam jebakan. Meskipun dengan kekuatan Aaron Xiao, ratu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Aaron Xiao, dia tetap tidak mau pergi. Dia ingin menghindari konfrontasi langsung dengan ratu. Demi sang putri, Aaron Xiao juga ingin menghindari ratu sebisa mungkin. Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa sang ratu mempunyai ide untuk meninggalkan sang putri. Kalau tidak, dia tidak akan berkuasa. Bagaimanapun, Aaron Xiao dan Mings berselisih satu sama lain, dan Aaron Xiao adalah suami mertua sang putri dan ayah Xiao Mingqiu. Sebagai seorang wanita, sang ratu pernah merasakan kepedihan karena kehilangan suaminya, dan dia paling tahu kesedihan yang dirasakan seorang wanita ketika kehilangan suaminya. Bahkan jika ratu sedikit mempertimbangkan sang putri, dia seharusnya tidak bertanggung jawab atas pemerintahan, dan dia tidak boleh menghadapi Mings seperti ini. Menghadapi Mings, dia ditakdirkan untuk kasihan pada sang putri. Terus terang, sang putri tidak lagi penting di hati ratu, dia hanya memiliki Mings di hatinya, dan demi Mings, dia tidak akan ragu untuk melakukan apapun yang salah di dunia. Ratu begitu memihak Mings sehingga dia menjadi gila. Aaron Xiao membenci cinta keibuan yang menyimpang seperti itu. Namun, demi sang putri, selama dia tidak melanggar garis bawah Aaron Xiao akan menjaga jarak darinya. Sampai hari ini, Aaron Xiao sangat senang karena sang putri tidak bertemu dengan ratu. Jika tidak, memberitahu ratu tentang keberadaan sang putri akan membawa risiko keselamatan yang besar bagi sang putri. Namun, Aaron Xiao yakin bahwa langkah ratu pada akhirnya akan terungkap dan bukanlah langkah yang bijaksana. Dia menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi padanya dan apa yang akan terjadi pada Mings setelah seseorang dari keluarga kerajaan wilayah barat menemukan petunjuknya. Ini benar-benar kepompong penghancuran diri, mencoba bunuh diri.
Bukankah menyenangkan menjadi ibu ratunya? Begitu beberapa wanita terjerat dalam obsesi, obsesi tersebut mudah untuk mengendalikan pikiran mereka dan melakukan beberapa hal yang membingungkan. Misalnya Asi, Ratu Wilayah Barat, dan Ibu Suri Dinasti Wei. Ya, seperti yang dikatakan Aaron Xiao, itu memang manipulasinya ketika Ratu Wilayah Barat berkuasa. Karena Raja Wilayah Barat sakit parah, Ratu bekerja tanpa lelah untuk melayaninya, merebus dan memberinya obat sendiri. Namun sikap Raja terhadapnya tidak sebaik sebelumnya. Ratu tahu alasannya, dia juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan dia mengakui kesalahannya kepada Raja dan bertobat. Namun Raja sepertinya tidak memaafkannya dan selalu bersikap suam-suam kuku terhadapnya. Hal ini membuat Ratu sangat sedih. Namun dia tahu bahwa dia memang sangat salah, dan dapat dimengerti jika Raja tidak akan memaafkannya. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain merasa sedih sendirian, apalagi dendam pada Raja atas hal ini. Hingga suatu hari, dia keluar untuk membuat obat dan kembali lagi, dan kebetulan mendengar Raja berbicara dengan seseorang. Ratu diam-diam melihat dan melihat bahwa itu adalah Perdana Menteri. Ratu mengira Raja sedang mendiskusikan beberapa urusan nasional dengan Perdana Menteri. Agar tidak mengganggu mereka, Ratu diam-diam mundur dan berencana menunggu sampai mereka selesai mendiskusikan masalah ini sebelum kembali. Namun, saat Ratu berbalik, dia mendengar Raja menyebut namanya. Karena penasaran, Ratu berhenti dan mendengarkan dengan seksama. Pada saat itu, Raja dengan lemah mengatakan kepada Perdana Menteri bahwa dia harus menepati wasiat ini dan tidak membiarkan Ratu mengetahuinya. Dekret apa yang tidak boleh diketahui Ratu? Ratu sangat tidak senang saat itu. Dia bisa memahami dan menerima perlakuan suam-suam kuku Raja terhadapnya. Bagaimanapun, dialah yang bersalah sejak awal. Dia tidak mematuhi perintah Raja dan diam-diam membawa Mings kembali ke istana dan membiarkannya melarikan diri. Tapi dia tidak seharusnya menyembunyikan semuanya darinya karena ini. Di masa lalu, Raja menceritakan segalanya padanya. Tidak ada rahasia di antara mereka. Bahkan jika itu adalah masalah rahasia, Raja akan mengambil inisiatif untuk memberi tahu Ratu. Mungkinkah hanya karena Ratu melakukan kesalahan, Raja begitu tidak berperasaan terhadapnya sehingga dia lebih memilih mempercayai orang luar daripada mempercayainya. Hati seorang pria benar-benar bisa berubah kapan saja, dia kejam sekali. Ratu ingin melihat apa yang tertulis dalam dekret yang tidak boleh dia ketahui. Jadi, Ratu diam-diam mundur dan membawa rakyatnya ke rumah Perdana Menteri untuk menunggu. Ratu yang selama ini hidup menyendiri tiba-tiba datang ke rumah Perdana Menteri secara tidak terduga. Ketika Perdana Menteri kembali dan melihat Ratu, tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres. Bab 1594 membakar dekret itu. Tetapi sejak dia masuk, mata Ratu tertuju pada Perdana Menteri dan dia mengirim orang untuk mengelilinginya. Perdana Menteri tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Perdana Menteri tidak punya pilihan selain membungkuk patuh kepada Ratu, dan kemudian berpura-pura tercengang di hadapannya, berpura-pura tidak tahu mengapa Ratu mengunjungi kediamannya yang sederhana. Tetapi Ratu tidak mendengarkannya sama sekali, dia langsung ke pokok permasalahan dan memintanya untuk menyerahkan apa yang diberikan Raja kepadanya. Itulah titah terakhir yang keluar dari mulut Raja. Hal ini berkaitan dengan negara dan sangat penting, sehingga wajar saja tidak bisa diserahkan. Terlebih lagi, Raja telah berulang kali memperingatkan bahwa Ratu tidak boleh mengetahui wasiat tersebut, apalagi jatuh ke tangan Ratu. Oleh karena itu, Perdana Menteri dengan tegas menyangkal bahwa dia tidak mengetahui apa itu dekret kekaisaran. Ratu mendengar percakapan antara Raja dan dia dengan telinganya sendiri, dan ingin menipu dia. Tidak begitu mudah. Ratu memberi perintah untuk menggeledah tubuh Perdana Menteri. Dia baru saja kembali dari istana, jadi titahnya pasti masih ada padanya. Tidak masalah jika dia banyak bicara. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan itu akan keluar setelah penggeledahan. Begitu mendengar tentang penggeledahan tubuh, tentu saja Perdana Menteri tidak bersedia. Belum lagi tidak bermartabat baginya, sang Perdana Menteri, untuk digeledah begitu saja. Keputusan kuncinya benar-benar ada pada dirinya, dan dia tidak boleh digeledah oleh rakyat Ratu. Perdana Menteri berjuang mati-matian, tetapi lengannya tidak dapat memutar pahanya.
Bagaimana dia bisa melawan beberapa orang dengan kekuatannya sendiri? Para pelayan di rumahnya, melihat bahwa itu adalah ratu, hanya bisa melihat tuannya digeledah dan tidak berani datang membantu. Ketiga ratu bekerja sama untuk mengendalikan Perdana Menteri, dan kemudian mulai mencari. Fakta bahwa ratu datang untuk merebut titah ini menunjukkan bahwa ratu mempunyai niat buruk. Pada saat ini, Perdana Menteri akhirnya mengerti mengapa raja menyuruhnya untuk berjaga-jaga terhadap ratu, ternyata di sini. Perdana Menteri bertanya-tanya mengapa mantan ratu yang baik hati, sopan dan bertanggung jawab, menjadi seperti ini sekarang. Kapan tangannya terulur ke depan? Bagaimanapun juga, dekrit ini tidak boleh jatuh ke tangan ratu. Dalam keputusasaan, Perdana Menteri tidak peduli pelanggaran apa yang mungkin dia lakukan, dia ingin menyelamatkan dekrit kekaisaran terlebih dahulu. Jadi, Perdana Menteri memberi perintah, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan linglung. Ayo, tidak ada perintah sekarang, dan karena pihak lain berasal dari Ibu Suri, orang-orang di Istana Perdana Menteri tidak berani bergerak. Sangat mudah untuk mengatakannya ketika Anda memiliki pesanan. Setelah menerima perintah tersebut, para pelayan Istana Perdana Menteri bergegas maju dan berjuang melawan orang-orang yang dibawa oleh ratu. Ketika seorang pelayan menghadapi seorang penjaga, tidak ada ketegangan tentang mana yang lemah dan mana yang lebih kuat, tentu saja pelayan tersebut tidak dapat mengalahkan penjaga tersebut. Bagaimanapun, para penjaga yang dibawa oleh ratu ini bukanlah penjaga biasa, mereka dilatih khusus olehnya sebelumnya untuk melindungi Mings dan sang putri, dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada penjaga biasa. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, para pelayan Istana Perdana Menteri dirobohkan oleh para penjaga. Bagaimanapun, apa yang dia lakukan hari ini tidak dapat diketahui siapapun. Dengan kata lain, semua orang di rumah Perdana Menteri harus mati hari ini. Anggota keluarga Perdana Menteri melihat pemandangan ini dan terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Mereka menyaksikan anak buah ratu membunuh orang. Mereka hanya bisa gemetar ketakutan dan berdoa dalam hati agar tidak membunuh mereka. Sekarang setelah larangan pembunuhan dimulai, ratu menolak melakukan apapun dan memerintahkan, bunuh mereka semua. Penjaga itu menerima perintah dan mengayunkan pedang di tangannya dengan rapi, mengulangi gerakan menaikkan dan menurunkan pedang, dalam sekejap mata, dia membunuh beberapa orang. Dengan baik, pada saat ini, teriakan dan lolongan terus-menerus terdengar di rumah Perdana Menteri. Mereka yang masih hidup menangis dan memohon, tolong, jangan bunuh saya. Sayangnya, permohonan mereka tidak ada gunanya. Mendengarkan suara mereka yang gemetar ketakutan, para penjaga menjadi sedikit bersemangat dan mulai membunuh lebih cepat. Di Istana Perdana Menteri, aliran darah mengalir dan mayat berserakan di mana-mana. Perdana Menteri terus berteriak, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Baru setelah dia menjadi satu-satunya yang tersisa di rumah Perdana Menteri, para penjaga berhenti. Tubuh Perdana Menteri dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, tetapi tidak ada gunanya betapapun marahnya dia. Dia tidak dapat melakukan apapun terhadap ratu dan rakyatnya, dia juga tidak dapat menyelamatkan kerabatnya. Melihat mayat-mayat yang berlumuran darah di tanah, Perdana Menteri merasa sangat bersalah. Dialah yang telah melukai mereka. Saat ini, dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Jika dia bisa serba bisa seperti Aaron Xiao dan tak terkalahkan, dia akan mampu melindungi keluarganya. Benci. Perdana Menteri mengertakkan gigi dan berkata, sebagai raja dan ratu, Anda membunuh rakyat Anda seperti ini. Apakah Anda layak menjadi raja dan rasa hormat dari orang-orang di wilayah barat untuk Anda? Menghadapi pertanyaan Perdana Menteri, Ratu mendengus dingin, cari. Bagaimana mungkin orang yang sekarat bisa melontarkan begitu banyak omong kosong? Maaf, dia tidak sempat melihatnya, jadi dia tidak perlu khawatir. Penjaga itu mematuhi perintah, menekan Perdana Menteri, dan benar-benar menemukan apa yang diinginkan Ratu darinya. Perdana Menteri ingin menarik kembali dekrit kekaisaran, tetapi para penjaga tidak memberinya kesempatan ini. Mereka memegang erat Perdana Menteri dan menolak membiarkannya bergerak. Ratu perlahan membuka dekrit tersebut di depan Perdana Menteri. Salah satu arti dari dekrit kekaisaran adalah bahwa raja akan menjadi ratu surga, dan ketiga pangeran akan mewarisi tahta.
Ratu juga akan pergi ke mausolem kekaisaran untuk menjaga makam raja selama 5 tahun, dan dia tidak akan melakukannya. Diizinkan meninggalkan mausolem kekaisaran dalam waktu 5 tahun. Adapun Mings, dia akan mengambil kembali posisinya sebagai putra mahkota dan identitasnya sebagai pangeran, dan tidak akan pernah diizinkan kembali ke ibu kota kekaisaran. Yang digunakan adalah kata repossession, bukan kata recall. Biarkan Mings menjadi rakyat jelata dan tidak pernah kembali ke ibu kota kekaisaran, rajalah yang memberinya martabat terakhir. Tujuan dari dekrit raja adalah untuk mempertimbangkan bahwa setelah kematiannya, pangeran ketiga akan dipermalukan oleh ratu jika dia naik tahta, jadi dia memindahkan ratu dari ibu kota kekaisaran untuk memberi pangeran ketiga penyangga 5 tahun. Dengan bantuan Perdana Menteri dan yang lainnya, 5 tahun sudah cukup bagi pangeran ketiga untuk mendapatkan tahta. Hal yang sama berlaku untuk tidak membiarkan Mings memasuki ibu kota kekaisaran. Ada arti lain yaitu menyelamatkan muka kerajaan. Setelah membacanya, Ratu membakar dekrit tersebut dengan api di depan Perdana Menteri. Selama dekrit ini tidak ada, Mings akan tetap menjadi pangeran wilayah barat, dan dia tidak perlu pergi ke mausolem kekaisaran untuk menjaga makam raja. Raja memperlakukannya seperti ini dan masih ingin dia menjaga makamnya. Segala sesuatu yang Anda pikirkan itu indah. Lupakan tentang merebut dekrit kekaisaran, Perdana Menteri tidak pernah menyangka bahwa dia akan membakarnya di depan begitu banyak orang. Perdana Menteri sangat marah sehingga dia menatap dengan marah, "Ratu, kamu. Saya sudah lama berbicara dengan Anda, tetapi Anda masih tidak tahu alasannya." Setelah mencapai tujuannya, Ratu memerintahkan orang-orang untuk membunuh Perdana Menteri juga, kemudian memerintahkan orang-orang untuk membersihkan tempat kejadian, dan kemudian mengirim orang untuk menjaga rumah Perdana Menteri untuk mencegah tersebarnya berita bahwa rumah Perdana Menteri telah dihancurkan. Apapun yang terjadi, itu harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui raja. Dengan cara ini, Ratu dapat mempertahankan posisi Mings sebagai putra mahkota sesuai keinginannya, dan juga mencapai tujuannya untuk mengambil alih. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan oleh Aaron Xiao adalah dia ingin menjaga jarak dari Ratu, tetapi Ratu, yang seharusnya berpikir demikian, tidak berpikir demikian, dan dia justru mengambil inisiatif untuk mendekati Aaron Xiao. Untungnya, ketika dia berinisiatif mencari Aaron Xiao baru saja selesai mengobrol dengan Kaisar dan datang ke aula samping Meisi. Begitu dia tiba di aula samping, dia melihat liontin giok yang dikenakan Xiao Mingqiu bersinar terang dari kejauhan. Bab 1595 begitu banyak kebohongan. Liontin giok itu adalah jimat dan artefak komunikasi keluarga kerajaan di wilayah barat. Tiba-tiba menyala, mungkin seseorang dari keluarga kerajaan wilayah barat sedang mencari sang putri. Saat Aaron Xiao bertanya-tanya siapa orang itu, suara Ratu Wilayah Barat terdengar dari sana, "Aaron Xiao." Sejujurnya, Aaron Xiao terkejut sesaat ketika mendengar ini. Melalui panggilan liontin giok, Ratu tidak mencari sang putri melainkan Aaron Xiao. Apakah menurut Anda ini kejutan atau tidak? Selain itu, Ratu dulu memanggil permaisuri Aaron Xiao, tetapi sekarang dia memiliki nama dan nama belakangnya. Dapat didengar bahwa ini adalah hubungan biologis, dan dia tidak lagi menganggap Aaron Xiao sebagai pendampingnya. Tidak masalah jika dia tidak menganggap Aaron Xiao sebagai salah satu anaknya, mengingat dia adalah ibu sang putri, Aaron Xiao tetap memanggilnya Ibu Ratu. Aaron Xiao tidak bisa kehilangan etiketnya, bukan? Mengapa Ratu menggunakan liontin giok ini untuk menghubungi Aaron Xiao? Aaron Xiao sangat bingung, jadi tidak peduli apa yang dicari Ratu, dia merasa perlu mencari tahu masalah ini terlebih dahulu. Ternyata ketika sang putri menghilang, sang ratu berusaha mencari sang putri melalui liontin giok tersebut, namun liontin giok tersebut jelas terhubung, namun tidak ada yang berbicara. Itu terjadi setiap saat. Oleh karena itu, Ratu menduga bahwa liontin giok sang putri mungkin telah diberikan kepada Aaron Xiao, tetapi dia tidak memberitahu Aaron Xiao tujuan dari liontin giok tersebut. Jadi Yupei selalu dalam keadaan tenang. Belum lagi, memang seperti ini. Ketika sang putri memberikan liontin giok kepada Aaron Xiao tidak tahu untuk apa liontin giok itu. Dia hanya mengira liontin giok itu diberikan kepadanya oleh sang putri agar dia dapat melihat sesuatu dan merindukan orang.
Tapi yang aneh bagi Aron Xiao adalah dia sudah lama membawa liontin giok itu dan tidak pernah melihatnya bersinar. Setelah mendengarkan kata-kata Aron Xiao, Ratu akhirnya mengerti mengapa liontin giok sang putri diam sebelumnya. Pasti saat sang putri memberikan liontin giok ini kepada Aron Xiao, dia telah merusak liontin giok itu sehingga giok lainnya liontin dari keluarga kerajaan di wilayah barat tidak dapat menghubungi Aron Xiao. Alasan mengapa sang putri melakukan ini adalah untuk melindungi Aron Xiao dan menghindari keluarga kerajaan lainnya di wilayah barat. Tepatnya, untuk menghindari Mings menimbulkan masalah pada Aron Xiao. Liontin giok dari wilayah barat memiliki fungsi yang sangat ajaib. Pemilik liontin giok dapat membuat liontin giok tersebut hanya bersinar ketika mendengar suaranya, menyampaikan suaranya. Terakhir kali di Gunung Mingxian, sang putri dapat menggunakan liontin giok Mings untuk mengirim pesan ke Aron Xiao. Terus terang, ini setara dengan fungsi pengenalan wajah modern. Ambil contoh Alipay tertentu, saya telah mengikat fungsi pengenalan wajah, dan saya dapat membayar tanpa kata sandi dengan menggesek wajah saya. Tapi liontin giok ini tidak melukis wajahnya, melainkan suaranya. Adapun kenapa suara ratu bisa terdengar sekarang, tidak sulit untuk dipahami. Pasti sang putrilah yang telah melepaskan fungsi lain dari liontin giok. Jadi, ratu datang ke Aron Xiao kali ini dengan tujuan untuk mencobanya. Saya sangat beruntung dia melakukannya dengan benar. Tapi Aron Xiao dan putri juga sangat beruntung. Untungnya, setelah Aron Xiao liontin giok itu kepada Xiao Mingqiu, ini adalah pertama kalinya ratu menyampaikan suaranya. Kalau tidak, dia akan menemukan sang putri. Sang putri dan putrinya berada dalam bahaya. Lagi pula, sang putri belum mengetahui apa-apa tentang sang ratu. Dalam ketidaktahuannya dan hubungan baik antara ibu dan anak di masa lalu, mau tidak mau sang putri akan dengan mudah mempercayai tipuan sang ratu. Apa yang ratu katakan? Awalnya, Aron Xiao tidak bermaksud memberitahu sang putri tentang ratu. Tidak lama setelah kematian raja, ratu melakukan hal seperti ini. Sulit untuk mengatakan betapa sedihnya sang putri. Sekarang tampaknya Aron Xiao merasa lebih baik memberitahu sang putri sesegera mungkin agar sang putri dapat siap mental dan waspada terhadap ratu. Sebenarnya, ada cara lain. Aron Xiao menemukan alasan untuk mendapatkan kembali liontin giok itu dan mencegah ratu menghubungi sang putri. Tapi Aron Xiao telah memikirkannya. Cepat atau lambat, urusan ratu tidak bisa disembunyikan, dan cepat atau lambat sang putri akan mengetahuinya. Setelah memikirkannya seperti ini, Aron Xiao memutuskan untuk memberitahu sang putri setelah menyelesaikan panggilan telepon dengan ratu. Tepat ketika Xiao Kuan hendak bertanya kepada ratu apa yang diinginkannya darinya, ratu berbicara terlebih dahulu, Aron Xiao, keluarga Ai ingin bertanya padamu, apakah ayahmu memberimu sesuatu hari itu? Aron Xiao berkata tanpa ragu, tidak. Saat ini, mulut kecil Xiao Mingqiu bergerak, dan sepertinya dia ingin berbicara. Melihat ini, Aron Xiao segera meletakkan jari telunjuknya ke mulutnya, memberi tanda pada Xiao Mingqiu untuk diam. Xiao Mingqiu adalah seorang anak nakal, jadi dia meniru Aron Xiao dan meletakkan jari telunjuknya ke mulutnya untuk menunjukkan bahwa dia diam. Aron Xiao tersenyum tipis, mengacungkan jempol pada Xiao Mingqiu, dan mengacungkan jempolnya. Lalu dia melambaikan tangannya ke Xiao Mingqiu untuk pergi bermain di tempat lain. Orang dewasa ini aneh sekali, mereka selalu suka menjauhkan anak-anak ketika berbicara, seolah-olah mereka mengatakan sesuatu yang memalukan. Meski sudah mengaturnya dalam pikirannya, Xiao Mingqiu tetap menurut dan berjalan pergi dengan kaki pendeknya. Setelah memastikan bahwa Xiao Mingqiu berada cukup jauh dan tidak dapat lagi mendengar percakapan mereka, Aron Xiao bertanya, mengapa, Ibu Suri sedang mencari sesuatu? Ingin mencari dekrit Anumerta. Fakta bahwa dia mampu secara terang-terangan mengambil alih pemerintahan menunjukkan bahwa dekrit kekaisaran tidak lagi ditakuti olehnya, atau dengan kata lain, sudah dihancurkan olehnya. Oleh karena itu, dia tidak boleh mencari dekrit Anumerta. Namun, kali ini Aron Xiao salah. Yang dicari ratu adalah dekrit. Raja selalu bijaksana. Dekrit kekaisaran adalah masalah serius, dan karena dia ingin menyembunyikannya dari ratu, dia akan mempunyai rencana cadangan untuk berjaga-jaga. Dengan karakter raja,
Ratu merasa tidak mungkin dia memberikan semua tekanan pada Perdana Menteri. Aron Xiao dan Raja sendirian begitu lama pada hari itu sehingga Raja tidak dapat memberikan wasiat lagi Aron Xiao. Di sana, Ratu terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan ringan, benarkah? Atau pernahkah dia menyebutkan kepadamu di mana dia menyembunyikan sesuatu yang penting? Aron Xiao masih mengatakan hal yang sama, tidak. Tidak ada suara di sana. Setelah beberapa saat, Aron Xiao memecah keheningan dan berkata, Ibu, saya telah mendengar tentang wilayah barat, tapi saya tidak tahu apa lagi yang Anda cari. Karena dia dapat menemukan Aron Xiao, Ratu tidak boleh menyerah sampai kebenaran terungkap. Apa yang dia lakukan diketahui semua orang di wilayah barat, dan bahkan semua orang di dunia. Aron Xiao merasa tidak perlu menyembunyikannya dan sengaja menghindari topik tersebut. Bukankah lebih baik jika kita membicarakannya saja? Setelah mendengar ini, Ratu tertawa kecil dan berkata, semua orang mengatakan bahwa Pangeran Permaisuri wilayah barat bijaksana dan berani, tak tertandingi di dunia, dan dia memang pantas mendapatkannya. Sekarang kamu tahu kalau Aron Xiao adalah permaisurinya. Aron Xiao berkata dengan ringan, Ibu Suri terlalu terkenal. Ada banyak rumor di pasaran yang salah. Dengarkan saja dan lupakan saja. Itu tidak benar. Mengatakan ini bukanlah kerendahan hati Aron Xiao. Tapi tidak, ada rumor di antara orang-orang di wilayah barat bahwa ratu itu lembut dan sopan, tapi sekarang sepertinya itu hanya ilusi. Ratu secara alami mendengar suara misterius Aron Xiao, tetapi dia tidak membantah atau menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, jika kamu tidak mengucapkan kata-kata rahasia di depan orang Ming, aku hanya ingin bertanya padamu, Ayah, apakah kamu benar-benar tidak pernah mengatakan apapun kepadamu atau memberimu apapun? Mendengar ini, Aron Xiao terdiam beberapa saat, lalu berkata, ya, ayahku memberitahuku bahwa dia bermaksud agar saudara ketiganya mewarisi tahta. Setelah jeda, Aron Xiao melanjutkan, jadi, saya sangat penasaran, mengapa hasilnya seperti ini. Bersambung ke bab 1596. Terima kasih.